Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan bahasan sebelumnya mengenai usaha. Jadi ada baiknya sebelum Anda menyaksikan video ini, jika Anda belum memahami konsep mengenai usaha, lebih baik saksikan dulu video yang sebelumnya, yang linknya nanti juga akan saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teorema usaha energi. Di video sebelumnya sedikit dibahas bahwa jika usahanya positif, berarti ada energi yang diberikan ke sistem. Nah, dan kalau usahanya negatif, itu berarti energi sistem diambil gitu ya. Di video ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Tapi ada dua konsep yang harus diingat terlebih dahulu ya sebelum masuk ke bahasan ini, yaitu konsep tentang usaha di video sebelumnya, bahwa usaha itu adalah ini ya, F kali delta S cosinus theta. Oke. Dan juga ada konsep energi, karena di sini kita akan menghubungkan antara usaha dengan energi kinetik. Ya, kita pahami juga bahwa energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena dia bergerak. Yang mana persamaannya adalah energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Sebenarnya antara usaha dengan energi tidak hanya energi kinetik, juga energi yang lainnya. Tapi di video kali ini kita akan bahas khusus mengenai usaha dan energi kinetik saja. Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada benda didorong dengan gaya konstan. Katakanlah awalnya dia diam, atau katakanlah kecepatannya VI, V inisial. Lalu kemudian dia didorong dengan gaya, maka dia akan mengalami percepatan sesuai dengan hukum Newton. Setelah jarak tertentu, ya maka kecepatannya akan bertambah karena gayanya searah dengan perpindahannya dalam kasus ini ya. Sehingga kecepatan akhirnya itu lebih besar daripada kecepatan awalnya. Itu berarti bahwa energi kinetiknya bertambah. Nah, jadi usaha yang diberikan itu sudah mengubah energi kinetiknya. Dari sini saja sudah terlihat hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana matematisnya ya. Kita tahu bahwa usaha itu adalah F dikalikan delta S. Nah, sementara delta S-nya kita ubah dulu dengan delta X, karena ini hanya di arah sumbu X saja, dan cosinus tetanya karena sudutnya di sini adalah 0 derajat, cosinusnya adalah 1. Oke, kita akan menggunakan ini saja. F itu adalah M kali A ya, di hukum Newton yang kedua. F itu adalah M kali A, dan di gerak lurus berubah beraturan ya, yang videonya juga nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi yang ada di bawah. Ada persamaan kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah dengan 2 kali percepatan dikali perpindahan delta X ya. Sehingga kalau kita pindahkan nih 2A delta X nya ke ruas kiri, maka ini akan sama dengan VF kuadrat min VI kuadrat. Ingat bahwa F itu final atau akhir, I itu adalah inisial atau awal. Sehingga kalau hanya A delta X saja, maka ini akan menjadi seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita gantilah A delta X yang tadi dengan yang ini. Oke, sehingga menjadi begini. Oke, kita masuk-masukin nih, kita kali-kalikan, maka akan menjadi setengah MVF kuadrat min setengah MVI kuadrat. Nah, kita lihat di sini bahwa V kuadrat itu adalah energi kinetik. Berarti ini adalah usaha itu, berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal gitu. Di sini juga semakin menegaskan tadi bahwa betul bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Kalau usahanya positif, maka energi kinetiknya bertambah. Ya, seperti tadi ya. Kalau didorong, maka energi kinetiknya bertambah. Nah, tapi kalau misalkan ditahan, nih ada benda ditahan, maka energi kinetik sistemnya berkurang. Kalau ditahan berarti gaya penahannya dengan perpindahannya akan berlawanan arah. Sehingga kalau usahanya negatif, maka energinya akan berkurang. Ya, dalam hal ini energi kinetiknya berkurang. Penjelasannya itu saja sih, sederhana. Oke, akan kita coba dengan latihan nih. Ada sebuah benda, katakanlah kecepatan awalnya 0, ditarik dengan gaya 12 Newton, lantainya licin, lalu kemudian berpindah sejauh 3 meter. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan akhirnya setelah dia berpindah 3 meter.
Oke, kita lihat bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik, bahwa usaha itu adalah setengah MV akhir dikuadratkan dikurangi setengah MV awal dikuadratkan. Kecepatan awalnya tadi 0, sehingga energi kinetik awalnya pasti 0. Nah, sehingga usahanya F kali delta X sama dengan setengah MV F dikuadratkan. Gayanya 12 Newton, perpindahannya 3 meter, sama dengan setengah kali masanya 6 meter, kecepatan akhir dikuadratkan. Kita tulis lagi, 6-nya dikalikan setengah jadi 3, 3-nya coret dengan yang sebelah kiri, maka VF-nya kecepatan akhirnya adalah akar 12 atau 2 akar 3 meter per sekon. Nah, itu saja pembahasan tentang teorema usaha energi di video kali ini. Kita akan lanjutkan bahasan berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.